Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al maunatakal husna lana madada. Ya Rabbi bil Mustafa. Amin. Wala takilna ila tadbiri anfusina fannafsu ta'jizu an islahima fasada. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Antal alimu wa qad wajjahtu ya amali ila rajaika wajhan sa'ila wa yada. Amin. Waghfir lana ma madha walirraja'i thawabun anta ta'lamu faj'al thawabi dawama sitri li abada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Nawaina ala mana masarafuna solihan Allah ta'ala bi khidmatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa muradana fi muradihim wa akhlaqana fi akhlaqihim ala hadhihi ya Allah ta'ala yaftahu lana futuhal arifin wa fakna fi din wa rizqana kamal ikhlasi wal yakin bi haqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma nawaina min nawai salihah ya rabbi haqiq habsiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat Masjid Jami Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari yang mulia ini menambah semangat kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, dan juga kita berharap bermunajat kepada Allah agar pulangnya kita dari tempat yang mulia ini Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah berikan kita limpahan pahala, dan juga Allah kabul segala hajat dan keinginan kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan pembahasan kita terkait ibadah puasa yang kita jalani saat ini pada bulan yang berkah, bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan sebaik-baiknya bulan, afdhalus syuhur, bulan yang paling tinggi derajatnya. Maka ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan adalah sebaik-baiknya ibadah. Begitupun puasa yang kita lakukan, yang kita tunaikan saat ini, yaitu puasa Ramadan, itu adalah puasa yang paling baik. Dalam ibadah yang kita lakukan,
itu tentunya ada kesempurnaan yang harus kita perhatikan. Ketika kita beribadah melakukan ketaatan kepada Allah, kita harus perhatikan ada yang namanya adab-adab dan juga sunnah, etika serta tata tertib yang harus kita jalani di dalam kita melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sempurna ibadah puasa kita tanpa adanya adab, tanpa adanya etika, tanpa adanya kesunahan dan juga tata tertib yang kita perhatikan. Ini penting bagi kita ketika kita melaksanakan ibadah. Apalagi di bulan Ramadan ini orang memperbanyak ibadah dan juga ketaatan pada Allah. Maka selain ilmu yang harus kita dapatkan, ilmu tentang puasa, kita juga harus memahami bagaimana adab dan juga etikanya orang yang berpuasa. Shahibur Ratib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah, beliau menyampaikan ada beberapa adab dan juga etika yang sangat penting bagi kita untuk kita perhatikan di dalam kita menjalankan ibadah puasa. Yaitu yang pertama, orang yang melakukan ibadah puasa itu harus juga menyertakan semua indera dan juga anggota tubuhnya untuk juga berpuasa. Jadi orang yang puasa itu selain nahan lapar, nahan aus, dia juga harus menahan dan menjaga anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tercela. Sebab apa? Ketakwaan kita di hadapan Allah itu sangatlah terpengaruh dari cara kita menjaga anggota tubuh kita. Sangatlah dipengaruhi dari bagaimana cara kita menjaga indera, penglihatan, pendengaran, dan yang lainnya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, itu harus kita perhatikan di dalam kita menjalankan ibadah puasa. Kita harus benar-benar ekstra menjaga diri kita. Maka puasa kita yang di saat kita menahan lapar dan juga dahaga kita, tanpa kita berpuasa, anggota badan kita, indera penglihatan dan juga pendengaran, itu akan dapat menyebabkan kesia-siaan daripada ibadah puasa yang kita jalankan. Contohnya, seperti orang yang berpuasa itu selain nahan lapar, nahan aus, dia juga harus memelihara, harus jaga dia punya lidah untuk tidak berkata dusta, untuk tidak berbohong, tidak mencaci orang lain, tidak mencampuri urusan orang lain, bahkan tidak mendengar atau melihat sesuatu yang tidak halal. Ya, kita harus menjaga itu semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita puasakan anggota tubuh kita juga. Selain kita mempuasai perut kita dari mengkonsumsi makanan dan juga minuman, tetapi kita juga menjaga diri kita, panca indera, anggota tubuh dari hal-hal yang kagak ada maknanya, hal yang sia-sia. Kita puasakan itu semuanya, yang kagak ada nilai kebaikannya buat kita. Ya, karena begitu banyak umat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan puasanya cuma dapat gara-gara nahan lapar sama nahan haus doang. Dia nggak dapat apa-apa. Dia nggak dapat pahala apa-apa. Sia-sia puasanya. Kama qala Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Atau dalam riwayat lain, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang dia berpuasa kagak dapat pahala apa-apa, puasanya sia-sia, dia cuma dapat nahan lapar sama nahan haus doang. Kalau begitu kan puasanya cuma sia-sia doang tuh. Dia nahan lapar dari pagi,
Dia nahan haus dari pagi sampai beduk maghrib. Yang dia dapat cuman itu. Dia nggak dapat pahala puasanya hilang. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya hilang. Lantaran dia nggak bisa ngejaga dirinya dari dia melihat sesuatu yang haram, dari dia mendengar sesuatu yang tidak dihalalkan. Dan juga dikatakan oleh Sultanul Ulama Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdul Salam di dalam kitabnya Maqasidus Shaum, yang paling utama di dalam adab berpuasa itu adalah menjaga lisan dan juga anggota tubuhnya. Itu adab yang paling utama bagi orang yang berpuasa. Sebab apa? Puasa itu bukan cuma nahan lapar. Puasa itu bukan cuma nahan haus, tetapi juga menahan diri dari segala nafsu amarah, nafsu yang mendorong kita kepada hal yang buruk. Menjaga diri kita, nahan emosi. Ini hakikat puasa. Yang sebenar-benarnya puasa itu begitu. Nggak cuma nahan lapar, nahan haus. Nggak cuma nahan diri daripada berhubungan badan, tetapi juga menahan daripada hal-hal yang tidak dibenarkan. Menjaga diri kita, jaga tubuh kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, itu kudu dijaga dan kita pelihara. Ya, sebab kata Nabi Muhammad SAW, man lam yada' qawla zur wal amal bih falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan yang tercela, bahkan dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan atas usahanya di saat dia menahan lapar dan juga menahan haus. Kan ada 5, Pak. Ada 5 hal, ada 5 perkara yang bisa menghilangkan daripada pahala puasa kita. Bisa batal pahala puasa kita, hilang sia-sia gara-gara 5 perkara kata Nabi Muhammad SAW. Apa yang pertama? Al-ghibah. Ya, ghibah, membicarakan orang lain. Yang dengerin juga sama. Nggak cuma yang ngomongin, yang dengerin juga sama. Maka ketika ada orang yang bicarain orang lain, kita minggat dah. Jangan didengar. Ya, itu bisa ngilangin daripada pahala puasa kita. Dan juga yang kedua, an-namimah. Mengadu domba, fitnah, lalu berbohong, al-kadzib, dusta, itu bisa ngilangin daripada pahala puasa kita. Laki jangan bohong sama bininya, udah dapet THR ngomong, jangan diumpetin. Bini jangan bohong sama lakinya, udah beli baju, bilangnya belum. Dusta itu bisa ngilangin pahala puasa. An-nadhar bisyahwat, melihat, memandang dengan syahwat. Ya, ada perempuan lewat, dibantengin aja. Mana janda yang lewat, mantengin nih matanya. Baik-baiknya di rumah aja dah kalau yang begitu. Jangan suka keluyuran, ngayap ngabuburit. Yang dilihat apaan? Mana udah aki-aki. Ya Allah, pengen di rumah aja, jangan gaya-gayaan pakai ngabuburit. War tempat rame, nggak mustahil merem aja kita, lenubruk. Ya, itu mandang dengan syahwat itu bisa mengurangi, menghilangkan bahkan daripada pahala puasa kita. Dan yang terakhir itu sumpah palsu, itu bisa ngilangin daripada pahala puasa. Maka kita jaga anggota tubuh kita, nggak cuma nahan lapar, nahan haus, tapi jaga anggota tubuh kita semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, daripada perbuatan-perbuatan yang buruk, agar puasa kita dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga begini Bapak Ibu, orang yang berpuasa itu jangan ada sifat riya. Apa itu riya? Pamer, jangan kepengen dipuji sama orang, atau bahkan jangan merasa dirinya itu lebih baik. Ya, merasa lebih baik, lebih benar ibadahnya. Puasa, tidur mulu, ngomongin orang dah kita. Merasa dirinya kita ibadah lebih benar, lebih baik daripada orang yang puasanya tidur mulu.
Atau kita lebih benar dan merasa lebih baik melihat orang kagak puasa. Aku Islam tapi kagak puasa, itu merasa lebih baik kita. Ya. Itu juga dapat menghilangkan puasa. Al-Habib Zain bin Smith itu pernah menyampaikan satu cerita. Ya, Habib Zain bin Smith itu pernah bercerita bahwa ada satu orang menghadiri daripada majlisnya Sultanul Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala rahmatullahi wabarakatuh. Di saat itu ada hidangan tuh. Ada hidangan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan kepada itu orang, "Kul, makan. Makan ini hidangan." Dipersilakan tuh. Tapi kata orang tersebut, "Ana shaim. Saya lagi puasa. Saya nggak mau makan." Lalu Syekh Abdul Qadir mengatakan, "Makan. Saya akan jamin pahalamu 1 hari penuh dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan." Tapi orang tersebut tetap nggak mau. "Ana shaim. Saya lagi puasa." Kata Syekh Abdul Qadir, "Makan. Saya akan jamin pahalamu 1 bulan. 1 bulan penuh dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Lagi-lagi kagak mau itu orang. "Ana shaim. Saya lagi puasa." "Makan," kata Syekh Abdul Qadir. "Saya akan jamin pahalamu 1 tahun penuh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Tetap orang itu kagak mau makan. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? "Tinggalkan. Engkau telah hina di sisi Allah Subhanahu wa taala." Ya, engkau telah hina, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan diriwayatkan orang tersebut matinya nanti mati dalam keadaan kafir. Kenapa itu? Karena kesombongannya, karena keriaannya. Dia lagi puasa. Ini konteksnya dalam puasa sunnah. Kalau puasa wajib nih bulan Ramadan begini, ya kita kudu begitu, tapi menolaknya dengan cara yang halus. Kalau ada orang nawarin pagi-pagi, "Bang, ngopi," nolaknya halus. Jangan, "Gua lagi puasa suruh ngopi." Jangan begitu. Ya, nolaknya dengan halus. Misal Bapak Imin, "Tat, nyarap," gitu. Jangan kemudian kita menyalahkan orang, "Oh, nggak tahu gua lagi puasa." Ya, itu riya nantinya begitu. Akan ada muncul sifat riya gitu. Maka kita yang seperti itu harus juga ada adab menolaknya. Ya, menolak dengan halus kalau ada orang ngajak makan atau ngajak minum. Oleh karenanya kita tinggalkan perkara-perkara yang tadi, hal-hal yang enggak ada manfaatnya buat kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma layani. Tanda daripada kebaikan keislaman seseorang itu di saat dia meninggalkan hal-hal yang enggak ada manfaatnya buat dirinya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua yaitu bagi orang yang berpuasa menjaga perutnya daripada mengkonsumsi makanan yang subhat apalagi yang haram. Kita harus jaga tuh. Jangan sampai kita memasukkan ke dalam perut kita sesuatu berupa makanan atau minuman yang haram, yang tidak halal. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah, Al-Habib Zain bin Smith, beliau pernah mengatakan termasuk daripada sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa yaitu dia berbuka puasa dengan sesuatu yang haram, yang tidak halal. Ya, kita lagi mepet mau buka puasa nggak ada air, dilihat depan masjid ada air, ya air orang main 4 aja, nggak pakai nanya ini punya siapa. Itu juga apa? Itu juga hal yang haram. Kita harus benar-benar harus memperhatikan. Kenapa? Karena sesuatu yang masuk dalam perut kita, baik makanan dan minuman itu sangat memiliki pengaruh yang signifikan. Kalau yang masuk itu makanan yang baik, makanan yang halal, maka badan kita nih akan mudah buat diajak kebaikan. Tapi kalau yang masuk itu adalah hal yang haram, maka anggota badan kita ini susah buat diajak. Melangkah untuk berangkat ngaji susah, sholat ibadah susah,
puasa susah, untuk melakukan hal-hal kebaikan itu susah. Kalau yang dimakan yaitu adalah yang haram. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Makanlah kamu dengan makanan yang baik, wa'malu sholihan, dan berbuatlah, melakukanlah kamu amal-amal yang soleh. Maka ini ada korelasinya, ada hubungannya. Kalau kita mau melakukan yang baik, nih kita konsumsi makanan yang baik. Maka ketika kita masuk nih makanan atau minuman hal yang baik, yang halal, maka nih badan enteng buat diajak melakukan kebaikan. Buat ibadah tuh enteng. Maka kalau ada kadang kita ngerasa berat buat melakukan kebaikan, kita muhasabah nih, kita introspeksi. Apa yang udah kita masukin ke dalam perut kita? Ya, itu makanan begitu Pak, sama minuman. Wah, sangat berpengaruh buat apa yang kita lakukan. Kadang kan udah main makan memakan aja, minum aja, tapi kita kudu perhatiin hal yang subhatnya, yang haramnya. Jangan main asal ngembat aja, ya. Itu termasuk adab. Jangan kita berbuka puasa dengan yang subhat apalagi yang haram. Kemudian yang ketiga, adab orang yang berpuasa itu tidak banyak tidur di siang hari dan tidak banyak makan di malam hari. Itu adab yang ketiga. Kata Imam Abdullah bin Alawai Al-Haddad, orang yang puasa itu jangan kebanyakan tidur siang hari dan jangan kebanyakan makan di malam hari. Lakuin semuanya keduanya itu dengan wajar aja, kagak berlebihan. Bukannya tidur kagak boleh, silakan, tapi jangan banyak-banyak. Lihat waktunya, jangan lama-lama. Habis subuh agak ikut ngaji, dia tidur. Bangun-bangun mau johor, mandi. Habis sholat johor tidur lagi. Mendusin jam 5, sholat asar, sok-sok zikir mau maghrib. Ya, kemarin kan kita udah bilang yang kayak begitu tidurnya bukan ibadah tapi latihan mati. Ya, intinya apa ya Pak? Khususnya nih pada bulan Ramadan ini kita ya mensederhanakan kedua hal tersebut. Baik makan di malam hari jangan banyak-banyak. Terus tidurnya juga aja banyak-banyak. Bukannya kagak boleh, silakan. Karena itu bisa mendidik diri kita. Kan yang namanya puasa kita menahan syahwat. Kalau tidur mulu berarti kan kita ngikutin syahwat kita. Begitupun makan mulu ngikutin syahwat. Kata guru saya, kalau kita makan tuh niatin. Apa niatinnya? Niat makan tuh tujuannya untuk menguatkan tulang-tulang kita melaksanakan ibadah. Ya, bukan cuman buat ngenyangin perut, tapi agar badan kita memiliki energi, kekuatan untuk melaksanakan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah letaknya daripada rahasia dan tujuan puasa. Kalau orang ngikutin syahwatnya pengennya tidur mulu, orang ngikutin syahwatnya pengennya makan mulu di malam hari, itu bukan tujuan puasa. Karena yang benar pada tujuan puasa adalah dia mengekang syahwatnya, ya, dia mengendalikan daripada hawa nafsunya. Kemudian yang keempat, dianjurkan bagi orang yang berpuasa termasuk adab adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah, memberi makanan kepada orang. Tapi jangan siang-siang dikasih, pas mau buka dikasih. Ya, pas mau buka dikasih. Jangan siang-siang. Ntar dia buka, dia ngelakuin dosa, kita juga kena dosanya. Ya. Karena ketika kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka ya pada waktunya itu kita akan mendapatkan pahala yang sama ya sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Kemudian yang kelima daripada adab orang yang berpuasa itu menunaikan sholat taraweh dengan tenang, tidak buru-buru. Nah, perhatikan nih. Sholat taraweh dengan tenang, tidak buru-buru. Orang-orang yang dia mempercepat sholat tarawehnya, kata Imam Abdullah bin Alawai Al-Haddad, itu adalah orang yang bodoh.
Kata Imam Abdullah, bukan kata saya. Ya, sebab apa? Gara-gara dia terburu-buru dalam sholat taraweh, ada sebagian kewajiban yang hilang. Ya, ada kesunahan-kesunahan yang hilang. Kita kemarin udah pernah belajar rukun-rukun sholat bagaimana. Kan ada tumaninah. Tumaninah masuk rukun apa kagak? Tumaninah masuk rukun. Kalau orang sholatnya buru-buru, apa dia tumaninah? Di saat ruku, di saat sujud. Nah, ini kita bahas. Kalau orang kagak tumaninah di saat ruku dan sujud serta tidak membaca Al-Fatihah, ya, itu sholatnya sah apa kagak? Karena kan tumaninah tadi masuk, tumaninah masuk ruku. Nah, sholat taraweh nih hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Iya. Sholat taraweh itu ada perbedaan pendapat ulama. Termasuk Syekh Yusuf Al-Ardabili di dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Anwar li A'malil Abrar. Tumakninah di dalam ruku, tumakninah di dalam i'tidal, ya dalam sujud, duduk di antara dua sujud. Kata Syekh Yusuf Al-Ardabili itu tumakninah di saat itu mengikuti hukum sholatnya. Tumakninah di dalam sholat mengikuti hukum sholatnya, kata Syekh Yusuf Al-Ardabili di dalam kitabnya. Maka jika sholatnya wajib, maka tumakninahnya wajib. Kalau sholatnya sunnah, maka tumakninahnya sunnah. Sampai sini paham? Paham ya? Tapi ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, tidak kuat. Tapi masih banyak dipakai oleh beberapa kalangan. Betul gak? Orang sholat taraweh 23 rakaat berapa menit? Ada yang 7 menit, ada yang 10 menit. Ini ya, ngikutin pendapat ini. Tapi tadi pendapatnya dhaif. Atau saya mau nanya aja dah sama jamaah masjid apa nih? Al-Ikhlas. Ini kan pada ngaji nih. Saya mau tanya, maunya sholat taraweh yang cepat apa yang lama? Dua doang jawabannya, cepet apa lama? Yang ngaji aja mintanya cepet tuh, apalagi yang kagak ngaji. Tapi pendapat yang kuat tuh bagaimana? Pendapat yang kuat itu di dalam sholat itu wajib ada tumakninah. Maka saya cuma ngasih saran, jika pengennya cepet, ya nggak buru-buru juga tapi cepat gitu, lebih baik bacaan tasbihnya di saat kita ruku, di saat kita sujud, itu dibacanya sekali aja tapi sempurna, daripada baca 3 kali maksain nggak sempurna. Ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, cukup sekali aja. Boleh kan, kemarin kita udah bahas begitu. Afdolnya tiga kali, sekali boleh. Emang sekali aja bacaannya. Afdolnya 3 kali, bahkan 11 kali juga boleh. Itu bacaan tasbih. Tapi ini sekedar saran aja, kalau emang pengennya kagak mau lama, bacaannya cukup 1 kali dibaca tapi sempurna. Jangan maksain 3 kali malah kagak sempurna. Allahu Akbar, sub Allahu Akbar, subhanallah. Ya, malah hilang semuanya begitu. Kan kita lagi ibadah, bukan lagi balapan. Betul? Apa tumakninah itu? Tenang. Tumakninah itu sukunun ba'da harakah. Diam setelah ada gerakan. Itu tumakninah. Maka tumakninah itu diam, anggota tubuh kita kagak bergerak. Diam. Jangan ada gerakan lain untuk memisahkan antara rukun dengan rukun selanjutnya. Maka patokannya
Kita bisa memisahkan antara dua rukun itu dengan diamnya anggota tubuh kita, yaitu dengan tenang. Ukurannya 4 detik. Ukurannya 4 detik, yaitu sekedar mengucap subhanallah. Subhanallah 4 detik. Atau ya kalau emang mau baca ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 1 kali aja, yang penting bacanya sempurna, daripada maksain 3 kali pengennya buru-buru. Bacanya jadi nggak sempurna. Sunnahnya hilang kalau begitu. Ya. Nabi pernah begini. Pernah mengatakan kepada orang yang sholatnya tergesa-gesa itu sebagai al-musi bi sholatih, yaitu orang yang serampangan dalam sholatnya. Nabi memerintahkan saat itu orangnya untuk mengulang kembali sholatnya. Nabi juga pernah negur orang yang sholatnya lama-lama. Sholat lama banget, kagak merhatiin makmumnya. Kan kita udah pernah bilang, ada yang makmumnya tukang bakso, ada yang makmumnya pengen punya urusan lain, ada yang pengen mancing. Imam sholatnya lama, makmum mikirin, ya aduh belum nyari cacing, pinjem joran dulu ke rumah temen. Akhirnya tuh kagak khusyuk tuh, hilang tuh khusyuan sholat orang tuh. Ya, jadi yang sedang-sedang aja. Kalau emang tadi pengen sholat tarawehnya kagak lama-lama, ya udah ambil ngepasnya aja gitu. Yang penting sempurna. Nah kemudian sholat taraweh yang kita lakuin itu kan ada perbedaan tuh. Ada yang jumlah rakaatnya 11, ada yang 23, kan gitu. Betul gak? Nah Nabi Muhammad SAW itu dalam beberapa riwayat tidak menyebutkan daripada jumlah atau bilangan sholat tarawih. Nabi nggak nyebutin jumlahnya. Nabi hanya menyebutkan ketika ditanya oleh sahabat untuk melaksanakan qiyam sholat malam itu, Nabi mengatakan sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Kemudian Nabi hanya menyebutkan itu batasan daripada waktu. Batasan waktunya sampai kapan? Sampai mendekati waktu fajar. Kalau udah dekat waktu fajar, maka ganjilkan dengan 1 rakaat, yaitu sholat witir. Jadi nggak ada batasan jumlahnya tuh, nggak ada batasan khusus jumlah sholat malam. Nah ada riwayat daripada hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, jumlah sholat malamnya Nabi Muhammad SAW itu 11 rakaat. Jumlah sholat malamnya Nabi itu 11 rakaat di dalam bulan Ramadan maupun luar Ramadan. Saya mau tanya, sholat malam yang dilakuin pada saat di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan namanya sholat apa? Ada nggak sholat tarawih di luar Ramadan? Nggak ada. Namanya sholat witir. Jadi Nabi kalau sholat witir tuh 11 rakaat. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Itu sholat witirnya Nabi SAW di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Ya, adapun riwayat daripada hadis dari Ibnu Abbas, sholat Nabi Muhammad SAW jumlahnya malah 13 rakaat. Dengan 2 rakaat itu pemanasan, dan yang 11 ini intinya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, sampai kemudian ditutup 1 rakaat. Ya, itu 13 rakaat. Terus yang benar yang mana? Adapun pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat dari 4 mazhab di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dikatakan jumlah rakaat sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Keterangan ini dari mana? Dari Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian dikuatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan juga diriwayatkan lagi oleh Ibnu Abbas bahwa sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Jadi yang mengatakan jumlah rakaat 23 ini dari Sayyidina Umar, enggak, dari dulu begitu.
Umar bin Khattab tidak menyarankan sholat tarawih ini 20 rakaat, hanya saja Umar bin Khattab berijtihad agar sholat tarawih itu dilakukan berjamaah. Sebab saat itu orang-orang sholat tarawih para sahabat itu dilakukannya munfarid, sendiri-sendiri. Kayak kita lagi mau sholat qobliyah, ada nggak sholat qobliyah jamaah? Sholat ba'diyah jamaah ada nggak? Nah, para sahabat dulu begitu, sholat tarawihnya sendiri-sendiri. Paham sampai sini? Maka Sayyidina Umar saat itu menyatukan berjamaah dan dilakukannya 20 rakaat sholat tarawih ditambah 3 rakaat witir. Sebab begini, ada beberapa hadis yang menceritakan juga bahwa Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan sholat tarawih cuma 3 malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga di masjid. Malam pertama Nabi sholat, ada yang ngikutin sahabat berjamaah. Kemudian malam kedua gitu ngikutin, terus malam ketiga gitu ngikutin. Akhirnya Nabi sholatnya nggak lagi keluar ke masjid, sholat di rumah. Ya, sholat di rumah. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW takut khawatir sholat tarawih ini akan diwajibkan kepada umatnya. Jadi Nabi pernah sholat bersama sahabat tarawih, dan Nabi juga pernah sholat sendiri dan juga bareng dengan istrinya di rumah. Ya, jadi yang mengerjakan jumlah rakaatnya itu 8 rakaat 3 sholat witir sah, yang lebih juga sah, ada riwayatnya masing-masing. Tapi ingat yang 11 itu tadi harusnya sholat witir, cuman ini dipakai begitu, 2 rakaat, kemudian 1 witirnya. Ya sah-sah aja, yang penting semampunya dan batasan waktunya mendekati waktu fajar. Malah di zaman Imam Maliki sholat tarawih itu 36 rakaat di Madinah, 36 rakaat, malah ada yang sampai 40 rakaat. Terserah dah mau berapa rakaat juga, jangan 2 rakaat doang, kebangetan. Ya, paham? Dah, jangan sholat tarawih terburu-buru, yang tenang, cepat boleh, asalkan tadi begitu sarannya, agar bacaannya juga sempurna, ada tumak ninahnya. Kemudian yang keenam daripada adab orang yang berpuasa, bersungguh-sungguh di dalam mengisi malam demi malam bulan Ramadan, khususnya pada 10 akhir. 10 malam terakhir seperti sekarang nih kita, karena malam udah masuk malam ke-21, ya, kita isi malam-malam kita itu dengan hal-hal yang baik. Kita melakukan hal-hal yang baik. Sebab apa ya? Karena ada ulama yang mengatakan bahwa di 10 malam terakhir itulah adanya malam Lailatul Qadar. Ada banyak ulama yang mengatakan memang di malam ke-27. Ada juga riwayat Ibnu Abbas di malam ke-21. Tapi ulama mazhab Syafi'i, ya, malam daripada Lailatul Qadar itu tersembunyi di seluruh malam, bahkan ya di seluruh malam pada bulan Ramadan. Jadi berpindah-pindah. Ya, ini sekedar penyampaian menurut daripada Imam Ghazali, dan menurut Imam Syazili, kalau awal puasa aja itu hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya itu di malam ke-27. Menurut Imam Ghazali dan juga Imam Syadzili, kalau awal puasanya hari Selasa, kan kemarin kita hari Selasa, ada yang hari Senin, Selasa, maka Lailatul Qadarnya itu di malam ke-20, malam ke-27. Dan juga ada yang mengatakan di malam ke-25, yaitu Imam Ibnu Arabi di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, kalau awal puasanya hari Selasa, Lailatul Qadar malam ke-25. Yang penting di malam ganjil kita benar-benar tuh rapihin ibadah kita isi dengan kebaikan. Tandanya malam itu terang, bercahaya.
udaranya kagak panas, kagak dingin, kagak mendung, kagak hujan. Iya, itu malam Lailatul Qadar, begitu tandanya. Dan paginya, besoknya, pagi harinya itu matahari terbit dengan terang, tapi kagak terlalu memancar. Itu tanda daripada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kan sama dengan 83 tahun 4 bulan kira-kira. Maka ketika kita melakukan pada malam tersebut kebaikan kita dihitung ganjarannya seperti halnya orang yang melakukan kebaikan selama 83 tahun 4 bulan. Kalau kita ngelakuin hal yang buruk, ya begitu. Kalau ibu-ibu ngisi malam tersebut Lailatul Qadar lagi nonton sinetron, berarti nonton sinetron berapa episode? 83 tahun 4 bulan. Yuk lama, kagak kelar-kelar. Ya bapak-bapak, kalau pas malam tersebut mainan catur, agak sekakmat 83 tahun 4 bulan, begitulah kira-kira ukurannya, ya. Masuk rekor muri itu dia main catur, lama banget kagak kelar-kelar. Iya. Oke, kita lanjut, yaitu sunnah puasa. Di dalam kitab Imam Ghazali Asrarus Shaum yang diambil daripada Ihya Ulumuddin, bahwa sunnah puasa itu ada 6 perkara, Pak. Bisa kita lihat di situ ya. Yang pertama, takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Selama kita kagak khawatir daripada ini udah masuk subuh apa belum, ya kita mengakhirkan sahur hingga mepetnya waktu daripada dekatnya imsak. Imsak tuh jam berapa ya? Waktu imsak yang sebenarnya itu adalah waktu subuh. Cuman di Indonesia doang tuh ada waktu imsak 10 menit sebelum subuh. Di negara lain mah kagak ada. Cuman diistilahkan sama kita aja nih untuk berhati-hati karena bentar lagi mau subuh. Ya. Kita harus ingatin, ini merupakan sunnah puasa mengakhirkan sahur. Jam berapa batasannya? Nah, kita kudu tahu. Ini kalau kita mau ngelakuin sunnahnya Nabi Muhammad SAW, kan kata Nabi, bakiru bil iftar wa akhirus sahur. Ya, akhirkan sahur. Ya, segerakan berbuka dan juga akhirkan sahur. Termasuk daripada adab juga begini, sunnah puasa itu mengakhirkan sahur. Jadi kalau kita mau sahur di penghujung waktu malam ketika mendekati fajar, karena mengakhirkan sahur itu bisa memberikan kita energi, memberikan kita kekuatan yang lebih banyak untuk menjalani puasa. Biasanya Pak, kalau kita makan sahur atau makan lah gitu ya jam 1 atau jam 2, bantaran jam 8, jam 9 udah lapar lagi. Coba tanya sama orang yang suka begadang nih, jam 1, jam 2 lapar. Dia masak mie rebus, dia makan. Itu paginya jam 8, jam 9 biasanya udah lapar lagi tuh. Maka ketika kita mengakhirkan sahur, itu mendekati daripada sholat subuh, waktu subuh, itu bisa menguatkan badan kita di saat menjalankan ibadah puasa. Ini waktu sahur yang pas. Nabi SAW menyarankan kita sudah berhenti daripada sahur itu kira-kira bacaannya 50 ayat tartil. 50 ayat tartil bacaannya. Ya sekitar 10 menit kurang lebih. 10 menit sebelum azan subuh kita udah berhenti. Nabi gimana ya mendekati itu Nabi baru sahur. Kan kalau kita belum ngerokok 2 batak, ngopi dulu lagi, ya jam 3, kalau misalkan subuh udah jam 4.30 atau jam 4.40, ya jam 4 pas dah orang yang mau sahur, atau sejam sebelumnya, biar bisa ngerokok dulu gitu tuh, bisa ngopi dulu atau mau nyusu silakan. Yang penting kita mengakhirkan sahur itu merupakan sunnah, jadi nggak terlalu lama. Kalau Nabi begitu, pas ditanya kapan waktunya, ya berhenti daripada sahur itu seperti orang membaca 50 ayat secara tartil, ya sekitar 10 menit sebelum azan subuh.
Kemudian yang kedua adalah ta'jilul fitr. Ya, ta'jilul fitr. Menyegerakan berbuka puasa. Ini termasuk amalan sunnah yang kedua, yaitu menyegerakan buka puasa. Kata Nabi SAW, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharus sahur. Umatku akan selalu dalam kebaikan selama dia mendahulukan daripada berbuka dan juga mengakhirkan sahur. Menyegerakan kita berbuka puasa ketika matahari terbenam. Ya, kita harus yakin tuh, udah waktunya terbenam, baru kita buka puasa langsung segera. Jangan nunggu-nunggu ntar makanan ada di depan kita, udah kita makan. Itu termasuk daripada sunnah dan juga akhlak yang baik. Maka ketika kita menunda-nunda daripada berbuka puasa, itu tidak baik karena tidak sejalan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan itu juga bisa mengganggu kesehatan kita. Bagaimana kita berbuka? Doa dulu. Bagaimana doa ketika kita mau buka puasa? Diawali kita Bismillahirrahmanirrahim, atau membaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Atau ada bacaan yang lain, ya azim anta ilahi, ya ikfir li dzanbal azim fa innahu la yaghfiru dzunub illa al azim. Baru kita minum yang manis atau makan yang manis, korma, atau minum air putih segelas. Setelah itu baru kita baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau baca doa-doa yang lainnya, ya. Itu sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga yaitu meninggalkan siwak atau sikat gigi setelah johor. Setelah johor termasuk sunnah meninggalkan daripada bersiwak atau menyikat gigi. Sebab kita kemarin udah bahas sedikit keutamaan orang yang berpuasa, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu indallah, ya, atyabu min rihil misk, lebih wangi, lebih baik daripada wanginya minyak misik. Maka itu harus dijaga tuh, keutamaan itu kita ambil. Setelah johor kita kagak sikat gigi, kita kagak bersiwak, supaya apa? Kita dapat keutamaan daripada orang yang berpuasa, mulutnya meskipun bau tetapi di sisi Allah itu wanginya lebih wangi daripada minyak misik. Jadi boleh nggak sebelum johor? Silahkan, boleh sikat gigi sebelum johor. Cuman odolnya jangan ditelan. Ya. Lalu keempat daripada sunnah puasa, bermurah hati di dalam bulan Ramadan, berbuat baik kepada orang. Dari perilaku, sikap kita, perkataan kita di bulan Ramadan itu termasuk sunnah. Dan juga tadarus Al-Quran, sunnah yang kelima. Nabi SAW selama bulan Ramadan itu belajar kita bersama dengan malaikat Jibril. Jadi Nabi SAW selama Ramadan hatam 1 kali bersama dengan malaikat Jibril setiap Ramadan. Para ulama-ulama yang lain juga begitu. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ya, di dalam bulan Ramadan hatam sebanyak 60 kali. Berarti 1 hari 2 kali hatam. Nah, kita bukan imam, kita makmum. Ya minimal 1 kali ikutin Nabi. Lebih banyak lebih bagus, insya Allah. Kemudian iktikaf di dalam masjid. Ya, Nabi SAW dikatakan dalam hadis itu 10 hari terakhir Nabi SAW tuh memperbanyak iktikaf di dalam masjid pada bulan Ramadan. Sampai beliau wafat itu beliau istiqomah melakukan daripada iktikaf di dalam masjid. Nah, itulah adab-adabnya orang yang berpuasa yang kita harus perhatikan. Ada hal yang harus kita jalani, ada hal yang harus kita hindari. Kita harus sadari bahwa hal yang buruk tersebut itu bisa memberikan dampak negatif bagi kita yang melakukan puasa. Karena
jika kita tetap melakukan daripada hal tersebut, orang yang berpuasa hanya bisa melakukan puasa tanpa dapetin pahala. Kita kalau nggak ngejaga adab, nggak ngejaga sunnah di saat kita puasa, ya kita nggak dapat apa-apa. Cuma nahan lapar sama nahan haus. Mudah-mudahan kita bisa melakukan daripada adab-adab berpuasa dan juga sunnah-sunnahnya ini mengikuti daripada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir sebelum kita tuntaskan, ada yang namanya faedah. Ya, kita bahas sedikit saja. Ada yang namanya faedah. Apa itu faedah? Faedah itu adalah manfaat. Faedah itu adalah kegunaan. Beda nanti kita bahas ada yang namanya fadilah. Ada yang namanya hikmah daripada puasa. Ada nanti terakhir kita bahas rahasia puasa. Nah, kita bahas faedah. Contohnya kayak gimana? Contohnya ada buah jeruk ini bisa memiliki manfaat. Manfaatnya apa? Untuk kesehatan. Itu faedah namanya. Ya, itu faedah. Buah duren ada manfaatnya. Contohnya, itu namanya faedah. Paham ya? Itu faedah. Beda dengan fadilah. Fadilah itu keutamaan, keunggulan. Apalagi hikmah. Hikmah itu adalah sesuatu yang bisa diambil untuk dijadikan pelajaran, ilmu yang bermanfaat. Apa faedah daripada puasa? Di dalam kitab As-Siyam, Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini mengatakan faedah puasa ada 5. Yang pertama, asyamu sihatul lil abdan. Asyamu sihatun lil abdan wa wiqayatun laha minal amrad. Puasa itu bisa menyehatkan badan dan juga menjaga diri daripada penyakit-penyakit. Kata Nabi Muhammad SAW, sumu tasihu. Puasalah kamu maka kamu akan sehat. Orang yang sakit aja sama dokter suruh puasa. Mau dioperasi kan biasa begitu, jangan sampai ada masuk makanan dan minuman dulu. Jadi puasa itu menyehatkan, bukan puasa bikin orang lemes, puasa bikin orang sakit, nggak ada. Puasa bahkan membentengi diri kita dari berbagai macam penyakit. Orang puasa itu bisa sehat, Pak. Orang puasa bisa nambah kuat. Kemudian yang kedua daripada faedah orang yang berpuasa, salamatul adhan wa tashihul afkar wa nasyatul quwwah al-hafidhah wa taqlilu nisyaniha. Puasa itu bisa mencerdaskan otak, menyehatkan pikiran, menguatkan hafalan serta memperkecil daripada kelupaan. Kenapa? Karena bagi orang yang banyak makan, hubbut ta'am, dia doyan sama makanan, dikit-dikit ngemil, dikit-dikit makan, itu bisa menyebabkan kelembapan di dalam otak. Itu yang bisa memberatkan otak, nggak jadi cerdas, otak jadi pikiran jadi tumpul, ya, dan hafalan jadi lemah, nggak kuat, gampang lupa orangnya. Itu tujuan puasa tuh bisa begitu. Pengalaman ketika saya masih di pesantren, itu saya melakukan puasa itu sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Kan kalau pesantren kita ngapal tuh, Pak. Itu lebih gampang ngapal di saat kita lagi puasa dibandingkan di saat kita kagak puasa. Ini tahadusan bin ni'mah aja, kita berbagi cerita. Alhamdulillah begitu. Yang saya rasakan ketika saya lagi puasa, ngapalin apanya cepet, belajar tuh enak, asik. Karena kagak mikirin makan, kagak mikirin yang lain-lain, kagak. Nah, maka orang puasa itu bisa mencerdaskan dan menyehatkan pikirannya dia. Kemudian yang ketiga, khifatu harakatil a'dha' li ta'ah. Meringankan daripada anggota tubuh untuk beribadah. Kita lain, Pak, ya. Di saat kita lagi kagak puasa sama sekarang nih puasa Ramadan, ibadah entengan di saat mana? Di saat kita lagi puasa itu ibadah enteng. Badan tuh enteng banget, diajak buat ngelakuin kebaikan asik, dibandingkan di saat kita lagi kagak puasa kayaknya bawaannya males aja. Orang yang kagak biasa baca Quran di saat bulan puasa, getol banget baca Quran dia.
Ada yang begitu? Ada. Yang kagak biasa sedekah di bulan-bulan yang lain, di saat lagi bulan Ramadan dia puasa, doyan dia sedekah. Mana-mana dia ngantongin duit, biasanya kagak. Ada orang lewat kasih, orang lewat kasih. Masa orang lewat dicegat, ngapain? Orang lewat kasih duit. Ya, itu menguatkan, meringankan daripada anggota tubuh kita untuk beribadah. Karena apa, Pak? Yang namanya malas itu timbulnya rasa malas, akarnya itu ada di perut. Bawaannya kalau orang habis makan kenyang, pengennya ngapain? Jawab yang suka makan, tidur. Lapar pengennya ngomel. Giliran kenyang pengennya tidur. Malas tuh begitu. Ya, ini sumbernya dari mana nih? Perut. Sumber penyakit semuanya dari mana nih? Perut. Kenyangan, salah, nggak makan, iya gitu dah. Yang keempat, daripada faedah puasa itu sebagai perisai, sebagai benteng daripada perbuatan tercela. Yang tadi kita udah bahas tadi tuh. As-shaumu junnatun. Puasa itu perisai. Karena lagi puasa, nahan diri dari maksiat, nahan diri dari hal-hal yang buruk, yang tidak dibenarkan, yang haram dia nggak lakuin, ya, dia nggak zolim kepada orang, dia nggak zolim sama dirinya dia sendiri. Itu menjaga diri kita. Orang yang puasa itu puasa sebagai perisai daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan kemudian yang kelima, puasa itu sababun liqabulir raja wa ijabatid du'a. Puasa itu bisa menjadi sebab mempercepat terkabulnya kita punya doa dan diijabah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun haqqun 'ala Allah an la tarudda lahum da'wah. As-shaim hatta yuftir, wal madlum hatta yantasir, wal musafir hatta yarji." Ada 3 hak Allah Subhanahu wa taala yang kagak bakal ditolak oleh Allah atas doa-doa. Apa tuh? Ya doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Itu nggak ditolak oleh Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, al-madlum hatta yantasir. Orang yang dizolimi, orang yang dianiaya. Itu cepet tuh. Maka pernah kan ada kisah suami istri. Seorang suami menjadi waliullah, menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabul. Kenapa? Itu suami terzolimi, dianiaya mulu sama bininya. Ya, disabar tuh laki, bininya meretin duit, disabar, bininya ngomel, disabar, naruh anduk salah, diomelin, disabar, bininya lakinya terzolimi, lakinya dianiaya, ya, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-musafir hatta yarji, orang yang bepergian sampai dia kembali dari pergiannya, itu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah daripada faedah-faedah puasa yang kita jalani, insyaallah adab kita bisa jalanin, sunnah-sunnah kita bisa jalanin, dan kita mendapatkan faedah-faedah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini itu bahasan pada pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan memberi manfaat buat kita dan juga keberkahan dunia akhirat. Ada yang mau nanya? Cukup ya, alhamdulillah. Kalau begitu udah jelas. Allahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih ada satu lagi atau udah? Apa? Tapi ada mudik lagi, nggak ada jamaahnya. Ada. Terakhir minggu tanggal berapa itu? Tanggal 7 ya. Masih ada ya berarti ya. Lebaran tanggal berapa? Cepet banget jawabnya, lebaran. Tanggal 10 lebaran katanya. Kamu udah dapat THR? Ya. Mohon maaf lahir dan batin. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.